Lalu tiba-tiba di tengah jalan diambil itu oleh debt collector, dirampas itu kendaraan dengan berbagai ancaman atau tekanan. Dan itu seringkali terjadi di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya Gus Mirza. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana menyelesaikan utang. Dalam hal ini masuk pertanyaan ke saya, bagaimana sih hukumnya kalau ada orang, pihak leasing atau pihak kreditor atau pihak bank atau siapapun yang dimana kita pinjem utang kepada orang itu, lalu jaminan aja sepeda motor atau mobil atau kendaraan yang bergerak, lalu tiba-tiba di tengah jalan diambil itu oleh debt collector, dirampas itu kendaraan dengan berbagai ancaman atau tekanan. Dan itu seringkali terjadi di masyarakat. Ada masyarakat, nah ini saya bicara ada koneksinya ini. Secara hukum adat kadang-kadang orang bilang, ya sudahlah, saya ini pinjam uang untuk beli sepeda motor, lalu saya belum bisa bayar, meskipun baru 1 bulan, ada orang di tengah jalan mencegat saya, diminta motornya, ya saya kasih. Kadang-kadang adat kita bicara seperti itu. Kemudian sebetulnya secara hukum negara, secara aturan negara kita itu seperti apa sih? Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah nih, sekarang kita sudah punya hukum yang jelas. Pada tahun ini, Mahkamah Konstitusi kita mengeluarkan suatu keputusan yang mana menyatakan bahwa perusahaan kreditur, itu leasing, koperasi, BPR, atau bank, harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Jadi dia tidak mempunyai hak eksekusi. Yang boleh mengeksekusi setelah dia minta rekomendasi atau minta persetujuan dari pengadilan, permohonannya ke pengadilan. Tidak boleh itu seorang debt collector tiba-tiba mencegat kita di jalan karena belum bayar, merampas, meminta dengan paksa kendaraan yang kita bawa. Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Januari 2020 memutuskan leasing tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak dengan hanya mengandalkan sertifikat fidusia. Jadi ini saudara-saudara kalian, sertifikat fidusia yang kadang-kadang dibawa oleh debt collector, kadang juga tidak membawa dia. Meskipun dia membawa surat sertifikat fidusia, dia tidak punya hak untuk mengambil dengan paksa, dengan mengancam kendaraan yang kita bawa. Nah, kecuali kita memang mengakui adanya wan prestasi atau rejeteran janji, atau secara sukarela, ya sudahlah ini kita memang telat 1 bulan, diminta ya kasih. Cuma kadang-kadang terjadi ketidakadilan. Kita mungkin sudah membayar selama 20 bulan dari kredit 24 bulan. Tapi hanya gara-gara telat mungkin 1-2 bulan, ada debt collector yang ngambil kendaraan kita, masa iya mau kita serahin? Tentunya kita bisa menuntut keadilan. Dalam hal ini, debt collector tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh mengancam, mengambil dengan paksa kendaraan yang kita bawa. Kalau kita tidak setuju, ya kita boleh menolak. Nah, kalau dia, saudara sekalian, kemudian bagaimana jika hal itu terjadi pada diri kita, terjadi pada saudara-saudara sekalian? Apa yang harus kita lakukan? 1, kalau bisa tolak dengan baik. Katakan ini pelanggaran hukum, mana surat dari pengadilan? Sertifikat fidusia tidak bisa jaminan seseorang debt collector mengambil dengan paksa kendaraan yang kita bawa. Apalagi kalau dia tidak punya sertifikat fidusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan buktinya, rekam orangnya, tentunya saudara-saudara bawa handphone, foto orangnya. Pihak leasing akan dianggap melanggar hukum, yaitu melakukan perampasan jika melakukan itu. Yaitu apa? Mereka akan dikenakan KUHP pasal 368 tentang perampasan atau pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 378 tentang penipuan. Yang tentunya ini resikonya buat debt collector dan pihak leasing adalah pidana. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga ada manfaatnya, dan memang jika Anda merasa ini ada manfaatnya dan berguna buat saudara kita yang lain, tolong share, tolong bagikan materi ini kepada yang saudara kita yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.